balik lagi di Filosofi. Nah, karena masih dalam suasana lebaran, aku pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan sekarang kita bakal ngebahas sebuah film yang part pertamanya udah kita bahas, yang berjudul The Purge. Boleh kamu klik judul yang ini atau kamu klik link di atas. Part 2 yang bakal kita review ini berjudul The Purge Anarchy yang rilis pada tahun 2014. Yang pasti filmnya akan semakin edan gengs, karena pemerintah semakin mendukung kegiatan pembersihan. So gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia The Purge Anarchy. Film dibuka dengan sebuah pengumuman di mana Amerika pada tahun 2023 tingkat kemiskinan dan juga pengangguran sangat menurun drastis, dan juga tingkat kejahatan berkurang setiap tahunnya karena adanya purge alias hari pembersihan. Lalu scene pun berpindah ke 2 jam 26 menit sebelum pembersihan, di mana diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Eva yang sedang bekerja di sebuah kafe. Dia pun kemudian melihat sebuah televisi di mana sudah ada pemberitahuan bahwa hari pembersihan akan segera dimulai. Lalu mereka pun segera pulang nih ke rumah masing-masing untuk mengamankan diri pastinya. Untuk sebagian orang, hari pembersihan dilakukan sebagai ajang untuk mencari cuan nih, karena mereka menawarkan pengamanan dan juga senjata untuk ikut serta yang pastinya ya dibeli lah. Sesampainya di apartemennya, Eva pun disambut sama Diego, tetangganya, yang juga menawarkan semacam pengamanan nih buat si Eva. Tapi Eva nolak. Sementara itu di rumah Eva terlihat anaknya yang bernama Kelly dan juga ayahnya sedang melihat sebuah siaran di internet tentang penolakan atau penentangan malam pembersihan ini yang dipimpin oleh Carmelo. Jadi Eva dan keluarganya ini merupakan orang yang menentang adanya hari pembersihan karena benar-benar dinilai nggak adil, apalagi buat rakyat jelata. Pas sampai di rumah, Eva pun langsung memberikan obat ke ayahnya karena ayahnya ini memang mempunyai sebuah penyakit yang udah cukup kronis lah. Tapi karena ayahnya ini memang tipe-tipe orang yang gak mau jadi beban keluarga, dia pun selalu nolak dan sering terjadi perdebatan nih karena hal itu. Di sini lain kita diperlihatkan seorang laki-laki dengan persenjataan yang lengkap yang sepertinya udah siap-siap mau ikut serta di hari pembersihan yang bernama Leo. Leo pun kemudian didatangi oleh mantan istrinya, dan mantan istrinya ini bilang kalau apa yang akan dia lakuin nanti itu tidak akan merubah apapun. Nah, kayaknya ini semacam Leo ini akan balas dendam ke seseorang karena sesuatu. Tapi Leo pun tetap aja menjalankan aksinya, dia pun keluar rumah dengan mobil jagonya. Sementara itu di scene lain diperlihatkan sepasang sejoli yang bernama Shane dan juga Liz, yang mereka ini lagi ada di jalan buat beli persediaan makanan. Pas mereka udah selesai belanja dan mau masuk ke mobil, tiba-tiba mereka dihadang sama seorang laki-laki bertopeng yang nggak tahu itu siapa. Tapi yang pasti orang itu nggak sendiri nih, dia udah barengan sama teman-temannya yang lain yang juga pakai topeng dan udah siap-siap mau ikut di acara pembersihan. Liz dan Shane pun yang nggak mau cari penyakit langsung kabur aja deh, cari aman daripada kenapa-kenapa. Nah, pas lagi di jalan nih, tiba-tiba mobil mereka itu mogok yang nggak tahu kenapa. Auto panik dong mereka nih karena mereka berhenti pas di tengah-tengah kota pula. Nah, waktu Shane coba untuk ngecek ke bawah kolong mobil, ternyata mereka tuh nemuin kalau mobil mereka udah disabotase. Dan bersama dengan itu kucuk-kucuk segerombolan orang yang memakai topeng tadi udah sampai aja ke tempat itu. Ya auto panik lah mereka berdua nih, langsung kabur aja deh. Dan gak lama berselang, sirine tanda malam pembersihan pun berbunyi, yang itu tandanya malam pembersihan resmi dimulai. Orang-orang pun malam itu berubah menjadi buas, gengs. Saat pembersihan dimulai, Eva dan Kelly mengunci diri di rumah sembari menyiapkan sebuah pistol semacam buat berjaga-jaga lah. Mereka pun kemudian menyiapkan makan malam. Saat dia ingin memanggil ayahnya, dia pun dikejutkan karena ayahnya itu nggak ada di kamar, tapi ayahnya meninggalkan sebuah surat, gengs, buat mereka. Dalam surat itu mengatakan kalau ayahnya udah pergi dari rumah dan menuju ke rumah orang kaya nih
untuk menjadi semacam tumbal di hari pembersihan. Nah jadi gini geng, secara orang-orang kaya ini untuk melewati hari pembersihan adalah dengan mencari rakyat-rakyat jelata nih kayak kita untuk kemudian dijadikan tumbal alias dikeroyok beramai-ramai nih. Lalu mereka kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening si korbannya itu. Nah jadi si ayahnya Eva ini dengan sukarela mengorbankan diri nih perkara enggak mau jadi beban keluarga. Sungguh keputusan yang mengewaukan. Nah pas mereka lagi sedih dan galau nih gak tahu mau berbuat apa, tiba-tiba Eva melihat sekelompok tentara ada di depan apartemennya. Dengan sangat ketakutan dia pun mendengar pintu rumahnya didobrak seseorang yang ternyata itu adalah Diego nih yang tiba-tiba masuk nih ke rumah mereka. Ternyata Diego tetangga si Eva ini menaruh semacam dendam kesumat nih sama si Eva karena ngerasa selalu diacukan dan gak pernah diopeni kayak gitu sama si Eva. Diego pun berencana untuk menghabisi Eva dan keluarganya, tapi sebelumnya nggak lupa loh dia mau berencana menanam paksa si Eva dulu. Sebelum melancarkan aksinya tiba-tiba ada sekelompok orang yang masuk rumah Eva, Diego pun mengeceknya dan Diego yang hidup ini pun langsung KO dibrondol senjata oleh tentara yang pro. Eva dan Kelly yang sembunyi dalam lemari pun langsung diseret keluar. Tapi sebelumnya, para tentara itu pun menghabisi seluruh penghuni apartemen. Di sini belum jelas apa motif para tentara itu, tapi yang pasti semua perintah itu dibawa kendali seorang laki-laki yang mereka panggil Big Daddy. Sementara itu Leo yang lagi OTW ke rumah targetnya nggak sengaja ngelihat kejadian yang menimpa si Eva sama si Kelly. Nah di awalnya kayak berusaha nggak mau terlibat dalam situasi itu karena dia juga punya tujuan. Tapi yang namanya kemanusiaan yang tinggi ya nggak tega lah ngeliat perempuan diperlakukan kayak gitu. Akhirnya dia pun berniat untuk membantu mereka. Nggak pakai lama nih, Leo yang udah pro ini pun langsung membabat habis para tentara itu dan berhasil menyelamatkan Eva dan juga Kelly. Nah di tempat lain Silly sama Shin yang udah bingung mau kemana nih karena dia selalu diikuti sama kelompok bertopeng. Akhirnya menemukan mobil si Leo yang parkir dengan pintu yang terbuka pula. Sembunyilah mereka dalam mobil itu nih. Nah bersama dengan itu si Leo, Kelly dan juga Eva sampai ke mobilnya si Leo dan bertemu dengan Shin dan juga Liz. Serasa sebuah takdir dong ya mereka dipertemukan kayak gitu. Tapi di sini sempat terjadi percekcokan nih antara mereka. Karena si Leo ini nggak mau ada orang yang numpang di mobilnya lagi selain si Eva sama si Kelly tadi. Tapi karena situasi yang udah terdesak akhirnya mereka pun tancap gas karena mereka melihat Big Daddy udah siap-siap mau menembaki mereka. Ditambah lagi grup bertopeng yang udah datang ke tempat itu. Wus, mereka pun langsung tancap gas dibarengnya dengan tembakan Big Daddy yang langsung mengenai mobilnya si Leo. Di perjalanan Leo pun tanya ke Eva kenapa para tentara itu mengejar-ngejar mereka. Tapi Eva bilang ya nggak tahu karena kita juga belum tahu nih. Untuk sementara waktu mereka pun merasa aman di dalam mobil. Mereka pun melihat situasi di kota yang semakin edan. Tapi apesnya rasa aman mereka ini nggak bertahan lama karena tiba-tiba mobil si Leo ini ngebul karena tadi tembakan Big Daddy berhasil mengenai mesin dari mobil Leo. Jadi mau nggak mau mereka pun harus parkir di sebuah gang dan meninggalkan mobil di situ untuk melanjutkan perjalanan kembali. Leo di sini pun berniat untuk meninggalkan mereka karena memang Leo ini punya tujuan sendiri dan merasa kalau mereka ini cuma jadi beban aja nih buat si Leo. Tapi tiba-tiba di sini Eva menawarkan sebuah penawaran kepada si Leo. Eva bilang kalau dia ini akan menuju ke rumah temannya dan temannya ini memiliki sebuah mobil. Jadi mobil itu nantinya akan diberikan kepada Leo. Leo pun yang mendengar akan diberi mobil untuk menuju ke rumah targetnya pun langsung mengiyakan ajakan si Eva. Lalu kemudian mereka pun bersama-sama menuju ke rumah teman si Eva. Mereka pun pelan-pelan berjalan menghindari jalan raya. Lalu mereka pun melihat sekelompok orang bertopeng yang sedang menangkap seseorang dan memasukkannya ke dalam mobil box mereka. Tapi tiba-tiba si Shin ini malah nginjak sebuah jebakan yang itu ngebuat mereka pun harus berbaku tembak nih sama orang-orang edan di sekitar situ. Malam pembersihan tinggal 6 jam lagi. Mereka pun kemudian terus berjalan menuju ke rumah teman si Eva. Di sepanjang jalan mereka pun melihat hal yang sangat mengerikan nih, termasuk para tentara yang tiba-tiba udah tergeletak aja tuh meninggoy di mana-mana. Lalu mereka menemukan sebuah mobil box dengan peralatan yang canggih di mana mereka ternyata dapat mendeteksi keberadaan seseorang. Dan selama ini ternyata si Eva dan keluarganya sudah menjadi target mereka. Lalu mereka pun melihat tanda bahwa ternyata yang menghabisi para tentara itu adalah grup dari Carmelo yang menentang hari pembersihan.
Nah pas mereka lagi mengendap-endap nih mau cari jalan yang aman, tiba-tiba si Liz itu dikagetkan sama seekor tikus yang gangguin dia kayak gitu, yang otomatis ngebuat si Liz ini ngejerit dan pastinya orang-orang itu mengetahui keberadaan mereka. Tapi untungnya lagi-lagi ada Leo yang udah pro, jadi ya situasi kembali terkendali. Emang Leo ini mantap. Supaya lebih aman mereka pun berjalan melalui lorong jalan kereta api kayak gitu. Tapi tetap nggak ada tempat yang aman gengs. Lagi-lagi ada orang-orang edan yang masuk melalui lorong itu dan menembaki seluruh gelandangan serta membakar mereka. Di situasi yang udah genting kayak gitu, pakai ada adegan dimana si Eva itu kejatuh dan Rio tuh harus kembali lagi nolongin si Eva. Tapi untungnya di sini Liz sama Shane sangat berguna sekali nih. Mereka menghalangi para orang-orang edan itu dengan berbaku tembak sama mereka. Tapi naasnya di sini Shane pun tertembak di lengannya. Setelah melalui banyak perjuangan, mereka pun akhirnya sampai ke rumah teman si Eva dan mereka sesaat aman di situ. Leo pun tanya sama si Eva mana janjinya untuk memberikannya sebuah mobil, tapi ternyata si Eva cuma ngebohongin Leo aja. Eva pun bilang kalau dia itu nggak mau si Leo itu malah mati konyol karena mau ngebalaskan dendam lamanya itu. Belum sempat mereka selesai ngobrol, tiba-tiba salah satu orang di situ menjadi gila dan menembak teman si Eva, gengs. Situasi pun berubah menjadi kacau. Akhirnya Eva, Kelly, Shane, dan Leo kabur aja deh dari tempat itu. Bersama dengan itu para tentara anggota dari Big Daddy pun sudah sampai ke tempat itu dan langsung mau menangkap Leo dan teman-temannya. Tapi Leo dan lainnya diam-diam pergi melalui pintu belakang. Dan naasnya di belakang ternyata sudah ada kelompok bertopeng yang langsung menyergap mereka. Si Kelly pun tanya ke grup bertopeng kenapa mereka nggak dibunuh aja. Lalu grup bertopeng pun menjawab kalau mereka tuh nggak pengen nyawa-nyawa orang ini, tapi mereka pengen cuan. Karena ternyata grup bertopeng menjual Leo dan teman-temannya ini ke komunitas orang-orang kaya edan untuk dilelang. Tirai pun dibuka dan ternyata di depan mereka sudah banyak orang-orang kaya edan yang udah siap melelang Leo dan teman-temannya nih ya. Setelah sudah berhasil dilelang dengan harga tinggi, Leo dan teman-temannya kemudian diletakkan di sebuah ruangan. Lalu kemudian orang-orang kaya ini mengganti pakaiannya dengan persenjataan yang lengkap untuk memburu Leo dan teman-temannya semacam memburu hewan. Nah jadi ternyata ritual yang kayak gini geng selalu dilakukan orang-orang kaya ini sebagai tanda bahwa mereka ikut serta dalam kegiatan pembersihan. Bagong kan? Leo, Eva, Kelly, Liz dan juga Shane sudah ada di sebuah ruangan dan sudah siap diburu oleh para orang kaya edan ini. Dan ditonton secara live oleh orang kaya lainnya di atas. Leo pun udah pasti nggak tinggal diam. Dengan kemampuan yang udah pro yang dimilikinya, dia pun menghabisi satu persatu orang-orang kaya edan itu langsung di tempat. Si Wak kaya edan ini pun yang merasa sudah terancam memanggil bala bantuan nih untuk menghabisi Leo. Dan itu membuat keberadaan Leo dan yang lainnya semakin tersudut sampai tiba-tiba naasnya Shane pun tertembak di tempat gengs dan itu membuat dia meninggoy. Bersama dengan itu sistem pembersihan pun mendeteksi bahwa ada orang yang memakai senjata tingkat 4 yang itu gak diperbolehkan di hari pembersihan ini. Dan Tara, ternyata orang itu adalah orang-orang penentang hari pembersihan yang dipimpin oleh Carmelo yang siap membantu Leo serta teman-temannya. Fuck you! Fuck your Nah uniknya money! di sini ternyata ada si Dwayne gengs. Masih ingat gak sama si Dwayne, si gelandangan yang diselamatkan di hari pembersihan? Nah dia ini sekarang ternyata sudah bergabung menjadi anggota penentang hari pembersihan ini. Leo pun kemudian mengajak Liz untuk segera pergi dari tempat itu karena akan terjadi peperangan pastinya di situ. Tapi si Liz nggak mau. Dia bilang dia mau ikut serta membabat habis orang-orang gila itu. Akhirnya Leo, Eva dan juga Kelly pergi meninggalkan tempat itu dan di sana terjadilah pertempuran sengit. Leo pun berhasil mengambil mobil yang dikendarai oleh uwa-uwa gila ini. Lalu mereka pun segera tancap gas ke tempat targetnya si Leo. Leo kemudian menceritakan bahwa ini adalah rumah orang yang telah membunuh anaknya. Jadi anaknya itu telah dibunuh dan ternyata orang ini bukannya malah dihukum, malah selamat dari tuntutan karena ia punya cuan. Eva pun kemudian mengatakan kepada Leo kalau balas dendam bukan jalan yang terbaik untuk menghilangkan rasa sakit hatinya. Tapi Leo yang namanya udah dendam ya, nggak dengari omongan Eva dan langsung masuk ke rumah itu.
Si target pun yang lagi tertidur pulas langsung dihajar oleh si Leo sampai akhirnya terdengar suara tembakan. Dan bersama dengan itu Leo pun keluar dari rumah itu dengan tampang yang sudah sangat lesu. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ada yang menembak si Leo, geng, sehingga Leo pun terkapar. Dan ternyata orang yang menembak si Leo ini adalah Big Daddy yang berhasil melacak lagi nih lokasi si Leo. Big Daddy pun kemudian mengatakan kalau Leo sudah terlalu ikut campur dalam urusan orang lain dan Leo harus dihabisi. Waktu Big Daddy ingin membidik kepala Leo, tiba-tiba sebuah peluru pun menembus kepala Big Daddy. Orang yang menembak Big Daddy adalah orang yang menjadi target si Leo yang ternyata nggak jadi dihabisi oleh si Leo. Dan bersama dengan itu para tentara pun datang, terjadilah todong-menodong pistol di antara mereka. Sampai akhirnya sirine tanda hari pembersihan berakhir pun berbunyi. Sehingga tidak ada di antara mereka pun yang boleh saling membunuh lagi karena hukum di Amerika Serikat per hari itu sudah mulai berlaku kembali. Leo yang sudah terluka parah pun kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Eva dan juga Kelly. Di rumah sakit pun terlihat sudah banyak orang berdatangan karena terluka parah. Lalu film pun selesai. Oke, itu dia review dari The Purge Anarchy yang rilis pada tahun 2014. Gimana menurut kamu? Seruan mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Ya udah, next kita bakal lanjut lagi nih untuk yang session ketiga. Itu bakal lebih seru lagi. Kalau kamu penasaran kira-kira ini hari pembersihan di Amerika ini bakal dihapuskan atau malah semakin kuat, itu nanti bakal kita review di film selanjutnya, oke? Thank you buat kamu yang udah stay dan udah selalu nonton video-video terbaru aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku pamit. Bye.